Bab 997. Menebas Jenderal Dewa. Boom. 2. Pertempuran yang sangat menggemparkan, kalau dilihat, dalam jarak 100 mil, adalah sosok-sosok yang sedang bertempur. Yang tadinya adalah duel antara Harley Ye dan putra suci dinasti Dewa, berubah menjadi peperangan yang menggemparkan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun, apalagi pertempuran sebesar ini. Situasi akan berubah. Para penonton dari jauh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika menyaksikan peperangan yang mengejutkan ini. Raja di Menhu Jiangkui masih berdiri di luar medan perang, diam-diam menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini. Dari sini, penglihatannya sangat dekat, seluruh medan perang dapat dilihat. Ekspresinya agak bingung, dia melihat terlalu banyak tokoh yang dikenalnya. Raja-raja dari setiap dinasti, putra dan putri keturunan kaisar, jenderal dewa, mereka bukan dari zaman ini, tetapi mereka diangkat sendiri ke era ini untuk melanjutkan peperangan berabad-abad lalu. Dia mengawasi medan perang, tetapi lebih dari satu orang mengawasinya. Para penonton terkadang melihat Raja tiada taraf ini, tetapi mereka tidak melihat pasukan domain iblis di belakangnya. Puff! Di medan perang, cahaya keemasan Harley Ye bersinar seperti bintang paling terang. Kekuatan tempurnya setara para raja di seluruh medan perang, kecuali untuk jumlah orang yang terbatas. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dia membunuh sepanjang jalan. Di belakangnya adalah mayat bergelimpangan. Mati. Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir tewas, membelah dunia dengan cahaya pisau tiada taraf. Ini adalah seorang pria bertubuh agung, penuh semangat juang, seperti Raja Dewa, Jenderal Dewa nomor 1 di bawah pimpinan Raja Pemakan Jiwa, yang menaklukkan dunia dengan Raja Sihir di masa lalu dan meninggalkan legenda abadi. Namun Raja Tianzang bangkit dan menindas klan sihir dengan paksa. Dulu mereka kalah dan memilih untuk menyegel diri, namun kekuatan tempur Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir bahkan lebih besar dari masa lalu, sebanding dengan Raja Sihir. Buk! Harley Ye terhuyung beberapa saat dan hampir jatuh ke langit ilusi. Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir tiba seketika, menutupi langit dengan satu telapak tangan, dengan pola sihir mengalir di antara kedua telapak tangan dan jari-jarinya, telapak tangannya seberat gunung. Patahkan! Harley Ye naik ke langit, meninju segel besar itu lalu menebas orang itu hingga setengah berlutut. Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir meraung marah, berdiri tiba-tiba dan menembakkan 2 kilat berwarna darah di matanya, mencoba memotong jiwa Harley Ye. Harley Ye tampak diam, menghancurkan 2 kilat itu dengan satu telapak tangan. Darah sihir penyembah. Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir mengerahkan kekuatan supranatural yang dahsyat, mengangkat langit dengan satu tangan, dan menopang sebuah altar berwarna darah, yang dikunci dengan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, agak mirip dengan formasi pembunuhan Seto dari keluarga bangsawan Sueling. Tekanan. Altar berwarna darah meluncur turun, setiap aura yang meluap seberat gunung. Buka. Harley Ye meledakkan naga emas dengan satu pukulan, menembus altar berdarah, dan bahkan Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir pun mengalami serangan balasan. Fenshen ribuan pedang. Dengan teknik penyusutan ruang, Harley Ye tiba seketika, teknik Fenshen dan semua pedang bersatu sangat pas, satu pedang dikelilingi kekuatan garis darah dan hukum Tao, kekuatan itu dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia dan tak tertandingi. Puff! Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir ditusuk di bagian dada. Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir meraung dan memuntahkan pedang pembunuh berdarah dari mulutnya. Mengaum. Di antara alis Harley Ye, jiwa naga leluhur pil keluar, menelan pedang pembunuh berwarna darah itu,
menggulung posisi binasa dewa, dan memasuki lautan kesadaran Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir. Puff. Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir terluka parah, pikirannya berdengung, dia hampir meledak. Ketika dia bangun, tombak perang hitam pekat telah tiba di depannya, membesar tanpa batas di depan matanya, lalu seluruh orangnya dipaku sampai mati di atas langit ilusi. Bajingan. Merasakan musnahnya Jenderal Dewa nomor 1, Raja Sihir meraung dan hendak menyerang, tapi dihalangi oleh Jenderal Dewa nomor 1, Pangeran Klan Surgawi di sisi lain. Bunuh semua. Di medan pertempuran, 9 sosok datang dari segala penjuru, yaitu 9 Jenderal Dewa di bawah pimpinan Raja Darah. Harley, yang baru saja memenggal Jenderal Dewa nomor 1 klan sihir, dijatuhkan dari langit ilusi oleh bendera pertempuran warna darah. Sialan. Harley memarahi dalam hati, 9 Jenderal Dewa klan darah yang mulia, bekerja sama untuk menghadapinya, memikirkannya saja sudah bikin kesal. 10.000 pedang menyatu. Dia tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh, puluhan ribu cahaya pedang melesat keluar dan langsung menuju ke langit ilusi. Bendera pertempuran berwarna darah menderu dan menyapu lautan darah, puluhan ribu cahaya pedang itu hancur menjadi abu dan menghilang. Peta ilahi 9 negara muncul. Harley mendengus dingin dan mengeluarkan peta ilahi 9 negara, bahkan pisau sueling telah terbang ke langit ilusi, menekan bendera pertempuran berwarna darah di langit ilusi. Dia naik ke langit dalam satu langkah, 9 tinju bahuang langsung bergabung, memukul Jenderal Dewa Klan Darah ke-9 hingga terbang. Sebelum bisa menstabilkan tubuhnya, mereka sudah ditebas oleh pedangnya. Tapi karena ini juga dia harus membayar dengan harga mahal, 8 Jenderal Dewa Klan Darah lainnya sudah tiba. Jika tubuh sucinya tidak kuat dan memiliki kekuatan pemulihan yang mengejutkan, dia mungkin sudah meledak di tempat. Musnahkan. Harley mengerahkan teknik penyusutan ruang dan tiba di depan Jenderal Dewa ke-6 klan sihir, pedang Cixiao berbunyi dan langsung membunuh jenderal itu. Satu jurus langsung membunuh seorang Jenderal Dewa Klan Darah. Kekuatannya bahkan membuat Mu Jiangkui di luar medan perang tercengang. Sialan kamu. Jenderal Dewa ketiga Klan Darah meraung dan bergerak dalam satu langkah, tetapi kebetulan menabrak tubuh ilahi luar inkarnasi dunia chaos milik Harley. Sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan-kekuatan supranatural, dia terhuyung-huyung untuk beberapa saat, sampai dia menstabilkan sosoknya. Harley sudah tiba, dan sekali lagi membunuh Jenderal Dewa dengan satu jurus. Stete. Penonton terkesiap, itu adalah Jenderal Dewa ketiga di bawah Raja Darah. Kultivator puncak langit semu yang dikenal sebagai Master Tiada Taraf di 8 penjuru ribuan tahun lalu, tak berdaya di depan Harley. Sini. Harley berlumuran darah, bertarung melawan 6 Jenderal Dewa yang tersisa sendirian, tetapi semakin bertarung, semakin ganas dia. Bunuh semua. Ada lagi yang bergabung dan menyapu lautan kesadaran, seperti Raja Dewa. Kalau dilihat dari dekat, itu adalah tubuh sejati Taiying Zunuhuo. Wajahnya mengerikan, setiap tempat yang dilewatinya bergelimang mayat. Namun, pada saat ini, satu sosok cantik melesat keluar dari sisi seberang, menghalangi jalannya. Tubuh Xuanling. Penonton sekilas mengenali sosok itu, bukankah itu tubuh Xuanling, Nancy Ji? Sekarang dia adalah instruktur Sekte Zeng yang dari Istana Surgawi Nanchu. Ramai sekali. Mata para penonton berbinar, menatap Nancy Ji dan Zunuhuo. Di masa lalu, mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Mereka bertarung lebih dari sekali, mereka pernah bergabung di Goa Dewa, tetapi dipukuli hingga mundur oleh Harley pada waktu itu. Kalau menyangkut kekuatan bertarung, baik dari segi kekuatan dan garis darah, Zunuhuo mengalahkan Nancy Ji.
Sudah lama aku menunggumu. Harley melangkah maju dan berjalan berdampingan dengan Nancy Ji. Salah satunya seperti dewa perang emas dan yang lainnya seperti ratu. Mereka menjadi dua bintang paling memesona di medan perang, menarik semua mata penonton. Bunuh. Keenam jenderal dewa datang dari segala penjuru, masing-masing membakar esensi sejati hingga kekuatan tempurnya melambung. Perang. Harley keluar pertama dan mengajak duel 6 jenderal dewa. Nancy Ji menerjang ke arah Sun Huo. Untuk melanjutkan perang sebelumnya, dia yang sudah maju ke alam langit semu, sekarang dia berada di level yang sama dengan Harley dan memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Harley. Jadi dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Sun Huo. Boom. 2. Medan perang ini masih menarik perhatian. Dalam radius beberapa ribu kaki, hanya ada 9 dari mereka. Tidak ada yang berani mendekat, karena hasil pertempuran mereka terlalu kuat. Kalau tidak hati-hati, orang lain akan terkena akibatnya. Di sisi lain, Danumaya Xiao dengan tombak Raja Pedang di tangannya, berhadapan dengan 3 jenderal dewa utama dari klan siluman. Mereka bertarung di atas langit ilusi dan bertarung tanpa gentar. Hal yang sama berlaku untuk Rajendra Long dan yang lainnya. Lawan mereka semua adalah karakter hebat, baik jenderal dewa di bawah pimpinan para raja, atau para leluhur dari pihak kekuatan utama. Mereka adalah keturunan kaisar, kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Harley. Mereka selalu bertarung dengan sangat apik di setiap lingkaran pertempuran. Untuk mendapatkan nama keturunan kaisar, mereka adalah yang paling memesona di medan perang ini. Boom. 2. Pertempuran ini sangat tragis. Seluruh dunia dipenuhi darah membuat orang yang melihatnya bergidik. Dapat dilihat bahwa Harley dan para keturunan kaisar masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah jurang kuno Dongling, tetapi juga Beichu yang merupakan daerah kekuasaan istana Haus Darah. Lebih dari 90% pasukan Beichu telah berpartisipasi dalam perang. Kekuatan tempur mereka secara keseluruhan jauh di atas keturunan kaisar. Apakah ini pertempuran besar penentuan? Seseorang membuka mulutnya. Tadi bukan, sekarang baru. Seorang kultivator yang lebih tua mengeluarkan suara santai dan melihat ke langit yang samar. Di sana, ada suara guntur menderu, tanah bergetar, kerumunan orang menutupi langit dan bumi, baik itu menaiki pedang, atau awan dan kabut, atau duduk di atas monster spiritual. Setnak datang ke arah ini dengan aura membunuh. Dari kejauhan, penonton melihat sebuah bendera perang yang menjulang tinggi, dan di atas bendera pertempuran itu, ada barisan kata yang megah, Istana Surgawi. Bersambung. Bab 998. Membunuh Yamasiksi. Pasukan Istana Surgawi. Para penonton ketakutan dan buru-buru mundur untuk menghindar. Raja Demon Yu Jiangkui juga sama, dia bergerak dalam satu langkah dan melarikan diri beberapa ribu kaki. Bunuh. Teriakan bercampur dengan kekuatan guntur yang menggemparkan dunia. Pasukan Istana Surgawi menyerbu masuk, yang seketika membalikkan keadaan. Kali ini, medan perang membesar lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Medan perang itu meluas hingga beberapa ribu mil. Beberapa orang memperkirakan jumlah kultivator yang ikut berperang, antara lain Istana Surgawi Nanchu, para raja, keturunan kaisar, Istana Haus Darah Beichu dan pasukan besar lainnya, adalah sebanyak 90 juta lebih. Jajaran ini melampaui tahun-tahun sebelumnya ketika para kaisar menyatukan dinasti Dachu. Puff. Di tengah medan pertempuran, Harley sekali lagi menebas jenderal dewa klan darah. Bunuh. 5 jenderal dewa yang tersisa meraung marah.
bersama-sama mereka mengerahkan kekuatan supranatural tiada taraf. Harley Ye mengabaikannya secara langsung, dia menghadang dengan tubuhnya dan langsung membunuh Jenderal Dewa Kedua dengan paksa, darah menetes di satu telapak tangan. Jenderal Dewa Kedua mundur, Harley Ye mengejarnya seperti binatang buas dan langsung memutus kepalanya. Matilah! Jenderal Dewa nomor 1 Klan Darah berteriak keras dan menebas tiba-tiba, nyaris menebas Harley Ye dari belakang. Harley Ye tiba-tiba berbalik, menghempaskannya dengan satu telapak tangan. Jenderal Dewa keempat tiba, menggerakkan cermin perunggu berwarna darah, menyapu darah dunia, membelah tubuh suci Harley Ye dan memotong tulang dadanya. Binasa Dewa! Harley Ye mendengus ringan, mengerahkan kekuatan supranatural yang kuat. Cahaya ilahi keemasan yang dikelilingi guntur melesat keluar dari antara kedua alisnya. Puff! Kening Jenderal Dewa Klan Darah keempat ditusuk langsung di tempat, lautan kesadarannya dipukul keras dan jatuh dari langit ilusi. Ngung! Harley Ye melemparkan tombak perang hitam, sebelum jatuh ke tanah, jenderal itu sudah dipaku ke langit ilusi oleh Harley Ye. Dengan cara ini, 9 jenderal dewa di bawah Klan Darah Raja Darah telah dipenggal 5, dan 4 sisanya tidak berani maju. Mereka semua memandang Harley Ye dengan ketakutan. Mereka semua mengikuti Raja Darah untuk menaklukkan dunia, tetapi sekarang mereka takut pada generasi muda. Perang! Harley Ye berteriak keras, mengerahkan teknik penyusutan ruang dan langsung mencapai depan Jenderal Dewa ke-8. Pedang Cixiao berdengung, lalu memenggal kepala Jenderal Dewa ke-8 dengan rapi. Jenderal Dewa nomor 1 Klan Darah, Jenderal Dewa ke-7, Jenderal Dewa ke-5 menjadi gila. Mereka membakar elemen usia dengan imbalan kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Darah. Mereka harus melawan Harley Ye sampai mati. Pisau Sueling, sini! Harley Ye meraih pisau sueling dengan lambaian tangannya. 9 tebasan 8 penjuru, Jenderal Dewa ke-7 yang baru saja tiba, ditebas langsung di tempat. Jenderal Dewa ke-5 menebas satu tangan Harley Ye. Musnah! Harley Ye tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pisau. Jenderal Dewa ke-5 langsung terpotong dan jatuh lalu berubah menjadi debu. Melihat hal itu, Jenderal Dewa nomor 1 Klan Darah tanpa sadar berhenti dan mundur. Harley Ye membawa pisau sueling dan menekan selangkah demi selangkah. Lengan yang terpotong terus tumbuh di bawah teknik lahir abadi. Mau lari kemana? Harley Ye melangkahi langit ilusi, pisaunya menebas Jenderal Dewa nomor 1 Klan Darah. Jenderal Dewa nomor 1 Klan Darah meraung dan menahan pisau sueling dengan tiba-tiba, tapi sudah terlambat. Telapak tangan Harley Ye sudah menebas. Jenderal Dewa nomor 1 Klan Darah yang bermartabat hancur karena pukulan Harley Ye. Sejauh ini, 9 Jenderal Dewa Klan Darah sudah mati. Mereka dibunuh oleh Harley Ye sendirian. Fui! Setelah memenggal Jenderal Dewa nomor 1 Klan Darah, Harley Ye mengambil waktu untuk bernapas dan melihat ke area pertempuran Nancy Ji dan Zulu Huo. Keduanya bertarung hingga pertempuran langit ilusi. Nancy Ji seperti ratu tiada taraf, metode rahasia Xuanling yang hebat. Zulu Huo seperti Raja Dewa, teknik rahasia Taiyin yang misterius. Kedua bertarung dengan sengit. Harley Ye tidak melangkah maju untuk membantu. Dia tahu kekuatan bertarung Nancy Ji lebih baik dari siapapun. Sekarang ini di generasi muda dinasti Dacu, kalau dia berani menjadi yang pertama, maka Nancy Ji memang layak menjadi yang kedua. Meskipun Zulu Huo kuat dan garis keturunannya lebih tinggi dari Nancy Ji, dalam hal kekuatan tempur, dia masih satu tingkat di bawah Nancy Ji. Harley Ye mengalihkan pandangannya, dia melihat ke area pertempuran lainnya. Keturunan kaisar seperti Danumaya Xiao dan Rajendra Long pada dasarnya berada di atas angin melawan jenderal dewa di bawah para raja dan leluhur dari beberapa pihak.
Di sisi para raja, yang paling garang adalah naga kuno mistik. Raja Yama dipukulinya hingga mundur, disusul Kaisar Pisau. Bisa dikatakan tiada tanding. Meski tidak dalam kondisi puncak, tapi dia membuat Raja Darah kesulitan. Adapun Baraya Dacu, Pangeran Klan Surgawi, Raja Ouyang dan leluhur Sekte Langit, meskipun tidak sekuat naga kuno mistik, mereka menghalangi raja-raja lainnya di sisi lain langit ilusi. Sepanjang medan perang yang luas, karena datangnya pasukan Istana Surgawi, mereka masih berada di atas angin. Bunuh, bunuh semua. Saat menonton, Harliye tiba-tiba mendengar raungan ganas, dan langsung menarik perhatiannya. Melihat langit ilusi dari kejauhan, itu adalah panggung jenderal besar yang diukir dengan abjad kuno, itu adalah sebuah formasi kuno. Di atas panggung jenderal, Yama Siksi memegang pedang pembunuh dan menunjuk ke semua sisi. Diikuti oleh perintahnya, ratusan formasi pembunuhan langit ilusi membuat banyak cahaya ilahi. Para keturunan kaisar, pasukan Istana Surgawi berubah menjadi kabut. Yama Siksi. Harliye memegang pisau sueling di tangannya, seperti cahaya ilahi keemasan yang melewati medan perang berdarah, dia langsung menuju sisi itu. Dalam perang antar kultivator, yang paling mematikan adalah formasi pembunuhan langit ilusi. Kekuatannya begitu besar hingga Harliye pun tidak berani menahannya secara paksa. Setiap kali dia harus menggunakan gerakan misterius untuk menghindarinya, tetapi tidak semua orang bisa menghindar seperti dia. Merasakan seseorang sedang menatapnya, Yama Siksi menoleh tanpa sadar. Ketika dia melihat Harliye menerjang, tubuhnya bergetar hebat, ketakutan alami muncul dari lubuk hatinya. Bidik Harliye dan bunuh dia. Dia berteriak, pedang pembunuh berwarna darahnya menunjuk langsung ke Harliye. Dia tahu terlalu banyak tentang kekuatan tempur Harliye. Begitu Harliye tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Waktu itu Harliye bisa membunuh Dewa Darah, apalagi hari ini. Ratusan formasi pembunuhan langit ilusi diputarbalikkan, membuat cahaya ilahi yang menggemparkan. Harliye menyeringai. Dengan teknik penyusutan ruang, dia lolos dari formasi pembunuhan langit ilusi, lalu menghilang dalam beberapa langkah. Melihat Harliye menghilang, kaki Yama Siksi hanya bisa gemetar. Dia telah menjadi sasaran Harliye, tetapi pada saat ini, tidak ada tanda-tanda Harliye. Bahaya yang tidak diketahui ini membuatnya merasa takut. Adapun Harliye, saat ini sedang berjalan di lubang hitam ruang hampa. Setelah menemukan arah dan menghitung jarak, dia langsung menerjang keluar, seorang kultivator yang bertanggung jawab atas formasi pembunuhan langit ilusi ditebas olehnya. Bunuh dia. Melihat Harliye muncul, Yama Siksi buru-buru mengangkat pedang pembunuh dan menunjuk Harliye. Yang menghalangi akan mati. Harliye memegang pisau sueling di tangannya, menginjak lautan darah dan langsung tiba di panggung jenderal. Puff! Dengan pisau di tangannya, setiap kali dia mengayunkan pisau sueling, akan ada banyak sosok yang berubah menjadi kabut darah. Panggung jenderal yang tinggi itu, setiap melangkah satu tangga, Harliye mengayunkan pisaunya, di belakangnya bergelimpangan mayat dan membuat seluruh panggung jenderal itu menjadi berwarna merah. Master suci Istana Surgawi, tak terbendung, dia tiba di panggung jenderal secara tiba-tiba. Yama Siksi berteriak ngeri, mundur, berbalik dan melompat turun dari panggung jenderal. Ketua Istana Haus Darah yang bermartabat melarikan diri. Mua kemana? Harliye mengerahkan teknik penyusutan ruang, datang ke belakang Yama Siksi, mengayunkan pisau dan memotong. Puff! Punggung Yama Siksi terkena tebasan, seluruh orangnya terbang hingga ratusan kaki, menghancurkan sepotong langit ilusi. Tolong aku. Ketika anggun,
dia berteriak dengan liar dan tersandung-sandung. Tidak ada jejak keagungan dari ketua istana Haus Darah. Mendengar suara itu, para master istana Haus Darah datang dari segala penjuru. Tentu saja, para master keturunan kaisar dan master istana surgawi yang tahu tujuan Harley, bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan untuk menolong. Para master istana Haus Darah yang belum tiba sudah dihadang terlebih dahulu. Semua pedang bersatu. Harley mengerahkan teknik rahasia. Yamasiksi yang melarikan diri ditusuk di dada dan punggungnya. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit ilusi. Yamasiksi, ketua istana Haus Darah yang bermartabat, dan juga merupakan kultivator puncak alam langit semu yang sebenarnya, melarikan diri sebelum bertarung. Para penonton yang menyaksikan pertempuran itu menghela napas. Yamasiksi takut pada Harley, hingga tidak berani menghadapi pertarungan. Mau kabur kemana kamu? Melihat Yamasiksi melarikan diri, Harley tidak mengejar, tetapi membungkukkan busurnya dan membidik Yamasiksi. Kali ini, dia tidak memiliki petir surgawi. Panah ilahi adalah tombak perang Raja Penyihir, dan busur ilahi adalah dari kekuatan darah. Busur ilahi mengelilingi sumber tubuh suci. Satu anak panah langsung melesat menuju langit ilusi. Merasakan dingin di punggungnya, Yamasiksi bergidik. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat tembakan panah ilahi, terus membesar di matanya, membuat bola matanya menonjol dan membuat pupilnya mengecil. Tidak, tidak. Yamasiksi melangkah mundur, matanya penuh ketakutan. Panahnya belum mengenai dia, tetapi seluruh tubuhnya seperti sudah diseret ke neraka. Puff! Darahnya memancar indah. Ketua istana Haus Darah yang bermartabat dipanah kepalanya oleh Harley. Lautan kesadaran runtuh dan jiwanya pun mati. Menyaksikan tubuh berdarah jatuh dari langit ilusi, para penonton membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara untuk waktu yang lama. Itu adalah ketua aula istana Haus Darah, orang paling berkuasa di Beichu selama ribuan tahun. Memegang kehidupan dan kematian jutaan orang, dan sekarang terbunuh, membuat orang merasa tidak nyata. Saat ini, pasukan istana Haus Darah semuanya sedang menatap langit ilusi. Ketua istana Haus Darah mereka terbunuh dengan satu anak panah. Itu adalah komandan mereka. Dia terbunuh, membuat mereka merasa jalan ke depan sangat tidak menentu. Di sini, Harley telah melangkah maju. Dia mengambil tas penyimpanan ketua istana Haus Darah, dan mengeluarkan setengah peta ilahi 9 negara dari balik tas itu. Dalam sekejap, dua bagian dari peta ilahi 9 negara menyatu dengan sendirinya, seperti sebuah galaksi yang menggantung dari 9 langit, terlihat sangat megah. Gambar di atasnya terlihat sangat nayak. Orang-orang dari 3 sekte semua menghela napas. Itu adalah peta 9 negara langit misteri. Itu adalah peta ilahi yang dibuat sendiri oleh leluhur pendiri 3 sekte, Xuan Chen. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 sekte berperang. Sekte Xuan dinasti Dacu berantakan. Istana Haus Darah bangkit, mengambil setengah dari peta ilahi 9 negara. Itulah penghinaan terbesar bagi 3 sekte. Senjata ajaib leluhur pendiri mereka dirampas. Itu adalah dendam mereka. Kini, setelah ribuan tahun, peta ilahi 9 negara bersatu kembali. Adegan seperti itu membuat orang ingin menangis. Bersamamu.